masih perkenalan ya. Kita akan lihat nanti apa program-program yang lebih detail untuk mengkampanyekan itu dan di mana letak kebutuhannya ya. Prinsipnya sih kita support. Oke? Bang, artinya Kementerian HAM ini tidak punya hak eksekutorial seperti Komnas HAM? Ya beda lah. Kan sudah ada Komnas. Mereka ini lebih satu mengkoordinasikan gini. Itu di dalam hasta cita Pak Prabowo nomor 1, Pak. Di dalam hasta cita Pak Prabowo itu nomor 1. Membangun negara yang berbasiskan Pancasila dan human rights itu. Artinya kan itu zeitgeist, spirit ya. Nah ketika itu jadi spirit, bagaimana ini setiap kementerian memiliki spirit dan tone yang sama? Itu yang harus kita dorong. Jadi fungsinya mengkoordinasikan ini. Kalau perlu sebenarnya membangun piranti dalam setiap kementerian, BUMN, lembaga dan badan. Bagaimana ini bisa sama? Jadi ada benchmarking-benchmarkingnya. Kemudian baru di level bawahnya, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten kota atau Pemda itu, bagaimana mendorong wujud relasi kerja yang human rights gitu, relasi kemanusiaan, relasi sosial yang berbasiskan hak asasi manusia gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita butuhkan. Bagaimana kaya secara piranti. Dia bukan proses penindakan, investigasi, advokasi seperti Komnas, bukan Pak. Ini kan kita yang harus paham ini. Kalau nggak paham ini ya nanti Ayu Ting Ting lagi nih, salah alamat lagi nih. Itu jangan gitu. Kasihan mereka. Oke? Soal yang ini itu apa rapat pada hari ini membuat Komisi 13 itu menganggap itu adalah masuk akal dari yang sebelumnya 60 miliar jadi 20 triliun karena mengingat juga masyarakat banyak yang menganggap itu tidak masuk akal dan memang itu hanya buang-buang anggaran. Bukan, gini. Jangan kita ada hal yang sifatnya kalau untuk apa sih yang nggak berbasis HAM? Pak Prabowo itu mencanangkan makan bergizi itu HAM, Pak. Di dalam konstitusi kita, undang-undang dasar kita 20% itu untuk pendidikan, itu HAM, Pak. Marwah Sirait membangun rumah untuk rakyat itu HAM, Pak. Gitu. Nah, tinggal bagaimana yang dimaksud oleh Pak Menteri Pigai ini untuk kebutuhan beliau itu apa sih? Itu belum kita dalami. Tadi kan masih ta'aruf nih. Nah, ya warming up dikit, colek-colek dikit baru selevel itu. Nanti kita akan lihat. Tapi kalau kami dari Komisi 13 ini melihat karena ini tupoksinya dalam proses membangun citra HAM, mengkoordinasikan HAM, itu lebih baik harus diperkaya, dipertebal, diperdalam dalam konteks membangun piranti. Tapi ini berarti kan alih-alih universitas seperti yang tadi disebutkan, salah satu tugas Kementerian HAM ini kan harus utamakan HAM dan perspektif masyarakat. Nah, perspektif dan piranti. Iya, nah itu juga sekaligus lebih baik mendorong bahwa mungkin Kemenhan mendorong agar HAM ini masuk ke dalam kurikulum supaya jadi harus utama. Gini, basisnya 2, edukasi dan literasi. Salah satunya kalau itu edukasi bisa di kurikulum. Tapi itu nanti kita bisa, maka saya bilang tadi bisa panggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bisa panggil Dikti gitu, Pendidikan Tinggi dan Teknologi gitu, panggil untuk kemudian membangun perspektif itu. Kenapa? Human rights itu kan perspektif. Nah, yang kemudian yang paling penting adalah pelakunya sendiri. Jadi tidak hanya memberikan edukasi, tapi juga sebagai sebuah literasi. Kita punya banyak undang-undang ya. Dan kemudian kebetulan di sini dikoordinasikan BPIP juga di sini, LPSK juga di sini gitu. Nah, itu Komnas HAM juga di sini. Sehingga proses kalau saya melihat ini lebih membangun soft power. Soft power itu membangun piranti-piranti yang tadi dibilang ya seperti kurikulum, banyak gerakan-gerakan, kampanye gitu. Bahkan ya materi muatannya iklan, film, sinetron. Nah, tadi sebelum mulai forum saya sempat ngobrol sama Pak Menteri dan Pak Wamen. Kita bisa belajar di Korea Selatan. Jadi jangan hanya nonton drakor saja, tapi juga nonton Guangzhou gitu ya. Guangzhou itu
bagaimana proses apresiasi penegakan HAM yang luar biasa biar kemudian masyarakat kita tidak amnesia. Nah, hal piranti-piranti itu yang harus diperkaya oleh Pak Menteri gitu. Tapi secara kelembagaan diferensiasi antara Komnas HAM dan Kementerian HAM itu sudah tegas ya, udah jelas. Mereka udah lebih kampanye. Gini, sebenarnya kalau mau ditarik gampangnya ini kan tinggal melanjutkan Dirjen HAM saja. Tapi political will-nya kalau secara kewenangan jadi di up tuh. Jadi kalau dulu kan di dalam Kemenkumham itu dia dirjen kan. Sekarang dijadikan kementerian kan. Nggak ada hubungannya sama Komnas. Beda tugas tuh. Gitu. Jadi yang satu malam, yang satu siang. Itu dua hal. Jangan teman-teman juga terjebak dalam campur aduk itu jangan. Gitu. 20 triliun kemudian penambahan 2.544 butuh staf. Nah, itu yang tadi kita bilang ya gini. Itu terkait dengan restrukturisasi itu sementara mereka masih bisa harus melakukan pemberdayaan penggunaan source yang ada. Itu spirit yang kita tegaskan tadi. Di Kanwil pun ya tinggal bagi kantor saja, tinggal diplang-plangin aja. Source-nya juga ya source yang ada gitu. Jangan kalau ngerekrut orang Pak, kapan rampungnya Pak? Jadi ini butuh. Jadi sanalah butuh komisi 13 untuk sebagai mitra kerja yang saling mengingatkan dan ya saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Jadi sifatnya Komisi 13 mendengarkan aja dulu, memantau dulu gitu Pak ya. Dan sekaligus memberikan arahan, memberikan masukan. Tadi kan sudah jelas tuh. Masukan dari Pak mantan menteri, masukan dari beberapa anggota yang lain. Oke? Oke, thank you Mbak Wi. Itu ada beberapa dari kader-kader partai dari Kim Plus gitu yang mendatangi Pak Pramono. Mungkin itu apa nggak sudah tujuannya untuk mendatangi Pak Pramono? Ini konteks beda lagi nih. Saya Dari makan. Nasdem gimana Pak? Pak dikit aja Pak. Thank you.